Bayangkan Anda punya data fresh, belum pernah minjol sama sekali. Ya, lalu Anda download beberapa aplikasi seperti ada Kami, ada Pundi, gitu kan ya. Lalu Anda daftarkan data itu ke pinjol tersebut, tapi tiba-tiba hasilnya ditolak, gitu ya. Ditolak oleh ada Kami, ada Pundi. Lalu Anda download lagi yang lain, Uangmi, Uku, dan lain-lain gitu ya. Hasilnya ditolak lagi, gitu kan ya. Padahal data fresh, ya. Nah, untuk catatan Anda, ya, kalau ada yang galbay satu kakak, itu tidak masalah, guys. Ya, misalkan adik Anda itu galbay, Andanya belum, itu nggak masalah. Itu tetap masih bisa di-ACC. Oke. Nah, bagaimana caranya agar data fresh ini bisa muncul sampai puluhan aplikasi, sampai dapat puluhan juta, bahkan ratusan juta, atau merawat pinjol tersebut sampai bisa puluhan juta, gitu ya. Nah, tujuan saya buat video kali ini adalah barangkali ada yang mau menguras pinjol-pinjol tersebut dan membangkrutkan pinjol-pinjol tersebut, silahkan. Ya, karena pinjol-pinjol ini sudah membuat sengsara masyarakat Indonesia sampai ada yang bundir tapi tetap dibiarkan oleh OJK, maka dari itu barangkali ada yang mau membangkrutkan pinjol-pinjol ini, silahkan. Saya berikan stepnya dari awal gitu ya. Nah, lanjut ya. Bagaimana caranya data fresh yang sudah ditolak berkali-kali ya kan, itu tiba-tiba bisa minjol ya di ACC banyak gitu ya. Nah, caranya adalah Anda berhutang ke leasing dulu, guys. Ya, ke leasing dulu dengan pinjaman yang kecil, 1 juta. Ya, kalau bisa 500 ribu. Ya, tapi biasanya nggak ada kalau leasing itu. Adanya 1 juta. Jangan ke BPR, jangan ke koperasi. Ya, tapi harus ke leasing. Ya, dan leasingnya itu bagus. Ya, FIF, gitu, Adira, WOM, dan lain-lain. Gitu. Tak kenal pokoknya gitu ya. BAF, gitu. Lebih bagus lagi ke bank. Anda pengajuan kredit 1 juta pakai BPKB motor, BPKB sepeda kalau ada gitu ya. Anda pinjam 1 juta, lalu Anda angsur lunasi selama 3 bulan juga boleh. Misalkan tenornya itu kan 12 bulan. Ya kan, minimalnya itu kan 12 bulan atau 6 bulan ada gitu ya. Nah, Anda silakan lunasi 1 juta tersebut. Nah, dari situlah ya sistem itu langsung membaca bahwa Anda ini sudah siap untuk kredit. Sudah siap, sudah mengerti akan resiko-resiko kredit. Dari situlah guys ya, pinjol-pinjol ini akan mulai banyak meng-ACC Anda. Nah, tapi pinjol juga ada alurnya guys. Pinjol mana yang harus kita ajukan? Nah, ibaratnya harus ada satu pinjol besar yang meng-ACC Anda sehingga Anda itu bisa di-ACC dimanapun gitu ya. Nah, jadi ada beberapa pinjol yang harus meng-ACC Anda agar Anda itu bisa di-ACC oleh puluhan pinjol gitu ya. Apa pinjolnya? Yaitu yang pertama adalah Kredivo. Ya, Kredivo ini sebenarnya bukan pinjol guys ya, tapi sekelasnya leasing ya, walaupun produknya itu Kredivas. Kredivasnya pinjol gitu ya. Itulah pokoknya ya. Nah, Anda wajib di ACC Kredivo. Ya, entah itu peleternya, entah itu pinjamannya. Oke? Yang kedua, kredit pintar. Setelah Kredivo, Anda ajukan ke kredit pintar, ya. Kalau Kredivonya di ACC, biasanya kredit pintar juga di ACC, guys. Oke ya. Nah, dua pinjol ini itu pinjol-pinjol sepuh, ya, pinjol sepuh yang akan membuka pintu Anda untuk pinjol-pinjol yang lainnya. Oke. Nah, setelah Anda berhasil di ACC, Kredivo, kredit pintar, Anda wajib ngelunasin dulu tuh, guys. Ya itulah, ya pengorbanannya itu di situ, guys. Ya, pengorbanannya di situ. Lunasi dulu ya sekali, Kredivo sekali, kredit pintar sekali. Nah, habis itu Anda langsung ajukan ke Ada Kami dan Ada Pundi. Ya, setelah Ada Kami, Ada Pundi ya di ACC, sayangnya Anda harus bayar lagi guys di situ ya. Nah, setelah Anda bayar ya, Anda baru deh ngajuin ke semuanya. Watas, Finplus, Bantu Saku, Isi Cash, Uku, Uangmi, Kredinesia, ada modal nasional ya. Saya jamin Anda akan di ACC semua pinjol tersebut. Nah, setelah Anda ini di ACC banyak oleh pinjol yang legal, ya, sudah nyampe Watas, Uku, gitu ya, Finplus, Bantu Saku, gitu kan, silahkan ajukan ke pinjol yang ilegal. Pasti cair antara 4 sampai 5 aplikasi. Ya. Nah, disitulah Anda galbaikan semuanya. Ya, kita kuras semua pinjol-pinjol tersebut, lalu Anda galbaikan sampai bangkrut tuh pinjol-pinjol. Ya, seperti itu guys. Kalau data fresh maksa minjol terus tapi ditolak terus, waduh, ya jangan ya guys ya.
Ini cara ini banyak dipakai oleh orang-orang lain juga ya, banyak dipakai juga oleh teman-teman saya gitu kan dulu gitu ya. Sekarang ini sudah pada galbay gitu ya. Tidak ada data busuk yang bisa cair. Nah, kalau ada video ya di mana bilang data busuk bisa cair, yaitu penontonnya bodoh, yang bilangnya juga nipu Anda. Data busuk bisa cair, yaitu cuman nyari keuntungan aja gitu ya. Terus juga penontonnya ini bodoh-bodoh juga. Orang pintar ya selain minum tolak angin itu percaya bahwa data busuk ya itu tidak bisa di-ACC dimanapun. Oke, silakan Anda coba ya, mau gocek nick, mau nicknya Anda rubah-rubah, mau fotonya Anda rubah-rubah, tidak akan bisa di-ACC oleh pinjol manapun. Bahkan sekelas pinjol ilegal pun tidak mau meng-ACC Anda ya. Pinjol ilegal itu lebih ketat peninjauannya daripada pinjol legal, guys ya. Pinjol ilegal itu banyak diakalin sama orang-orang. Mereka itu sudah tahu, guys ya. Bos-bos pinjol ilegal sudah tahu, banyak yang ngakalin pinjol-pinjol ilegal gitu kan ya. Makanya verifikasi di pinjol ilegal itu lebih ketat daripada pinjol legal. Nah, jadi kalau ada data fresh ya ditolak terus, stop dulu pinjolnya. Ya kan, Anda pinjam dulu ke leasing tuh ya 1 juta, lancarin ya kan, setelah lancar baru deh Anda pengajuan di pinjol. Nah, ada lagi begini kasusnya, guys ya. Anda sudah minjol nih ya. Anda sudah punya banyak pinjol ya, 6 sampai 10 pinjol. Ya kan? Lalu sebelum bayar pinjol-pinjol ini, sebelum jatuh tempo, Anda itu mengajukan ke leasing ya. Entah Anda ini kredit motor, entah Anda itu gade BPKB ya. Kasusnya setelah Anda menggadaikan BPKB Anda atau kredit motor, pinjol-pinjol yang Anda rawat ini setelah dibayarkan itu bisa tidak di-ACC, guys. Ya, bisa tidak di-ACC. Semuanya itu tidak ada yang meng-ACC Anda padahal Anda lancar. Ya, ini banyak dialami oleh orang-orang lain juga. Ya, ngerawat 10 pinjol, 20 pinjol, tapi sebelum jatuh tempo dia ini kredit motor, ya kredit motor atau gade BPKB. Uang hasil gade BPKB-nya dibayarin buat pinjol. Niatnya pengen ngambil lagi, tapi malah nggak bisa. Nah itu, ya pinjol sudah tahu, guys, seperti itu dari dulu sebenarnya. Pinjol itu sudah tahu seperti itu ya. Kalau ada nasabah di tengah-tengah pinjaman pinjolnya itu gade BPKB motor ya, itu langsung auto tolak semuanya. Kenapa? Karena dianggapnya Anda ini sudah kewalahan, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sehingga ketika dilunasi, pinjol-pinjol ini nggak mau, guys, nge-ACC nasabah tersebut. Ya sudah kebaca sistemnya. Wah, orang ini pinjam ke leasing nih, ya kan, buat bayar pinjol lagi. Ya, wah ya sudah ditutup langsung gitu. Nah ini utang ke bank, ke leasing 1 juta, terus ke pinjol itu hanya dilakukan oleh profesional ya. Saya ingatkan sekali lagi ya. Saya di sini bukan mengajarkan untuk utang, tapi untuk membangkrutkan pinjol-pinjol gitu. Bagi yang mentalnya tidak kuat, jangan ikut-ikutan. Lihat saja, oke? Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.